pada saat break tadi saya sempat ngobrol dengan Dena sedikit ya tentang apa sih yang Dena rasakan, apa yang orang-orang katakan dan sebagainya, dan sangat amat menarik gitu karena pasti ada pro ada kontra, dan tadi Dena mengatakan jangan urusan begini dan urusan lain juga orang pasti pro dan pasti kontra. Everything itu ya. Everything diomongin pasti. Tapi Dena sendiri ketika seseorang kontra ya, apalagi kita tinggal di timur ya, yang pasti banyak orang tidak bisa nerima. Itu ketika mereka ngatain kamu atau ngeledek kamu, kalau kamu mengatakan bahwa kamu merasa sebagai wanita, kamu ngapain? Kamu nangis kah seperti wanita? Kamu sedih kah? Awalnya aku nih orangnya termasuk orang yang kepikiran gitu loh. Kalau orang ngomong apa, karena aku tuh sensitif gitu, masuk ke hati lah. We're human gitu. Apart from that, I'm still human being yang punya emosi, yang punya yang bisa juga sedih gitu kan. Cuman awalnya aku merasa bahwa kenapa sih nih orang-orang nih judgmental banget gitu loh. They don't know what I've been through gitu. Mereka nggak tahu, like, you have to walk in their shoes gitu, and so you can understand the real situation kan. Awalnya aku sedih, nangis, kayak kepikiran kenapa sih nih orang-orang kayak gini gitu, aku salah apa gitu kan. But then udah banyak banget dan udah kelamaan, udah capek juga. Lama-lama ya udah aku kayak mikirnya ya udah, you're nobody until you're talked about juga gitu kan. Berarti kan I'm somebody gitu. Terus kayak berarti mereka care enough to even talk about me. Mereka mau meluangkan waktu mereka untuk ngomongin lu gitu ya? Iya gitu kan, jadi kan ya udah berarti tanda sayang mereka aja. Cuman mungkin tanda sayangnya beda-beda. Ada yang muji-muji, tapi ada juga yang maki-maki dan ngejek-ngejek, dan mungkin juga ada beberapa orang namanya juga ini ya social media media kan. We cannot control what's in there gitu kan. Nah mereka bebas berekspresi aja di situ. Mungkin ada orang-orang yang memang di dunia nyatanya dia nggak berani ngomong sama aku. Ya paling kalau ketemu juga minta foto biasanya. Iya, palingan juga gitu. Atau nggak kalau di kampus atau di mana gitu, palingan yang kayak ngeliatin doang. Cuman tiba-tiba mereka di internet misalkan ngomong apa, ya aku sih ya udah gitu loh. Seneng aja malah sekarang diomongin. Dena nggak perlu jawab ini, tapi saya mau tanya, what is the worst thing they say about you? Banyak lah, maksudnya yang ya pokoknya yang dikata-katain banget lah, yang kayak nanti akan dibales pas like after that akan diapa-apain, akan kena something like that. Aku nggak mau menyinggung itu ya, cuman kayak banyak banget yang ya of course ujung-ujungnya pasti dikait-kaitkan sama itu, tapi ya udahlah. Ngeri juga sih dibilang-bilang kayak itu, kayak disumpahin gitu, takut. Oke. Dena, what make you cry? What makes me cry? Ya banyak. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hati, of course that makes me cry. Ya dong. Kalau ada yang aneh-aneh atau apalagi kalau yang nggak benar gitu loh, aku tahu bahwa itu tuh nggak benar, ya sedih lah. Oke. Dena mengatakan bahwa dari kecil Anda sudah merasakan bahwa Anda adalah seorang wanita ya, seorang wanita. Berarti kalau saya tanya seperti ini, pernah tidak Dena tertarik pada wanita lawan jenis? Nggak pernah sih. Maksudnya kayak sexually attracted nggak pernah. Nggak pernah. Dari kecil nggak pernah. Dari kecil nggak pernah. Jadi memang pada saat kecil pun tertariknya udah sama lawan jenis yang you think is a man, right? Yes, of course. Okay, very interesting. Terus dengan semua itu sampai ini saya mau tahu juga ini satu hal tadi saya mau tahu. Ini badan kamu bagus banget itu, badan kamu perempuan. Badan kamu perempuan banget gitu. Kayaknya yang perempuan-perempuan yang lain lihat juga ada yang sirik sih sebenarnya gitu. Iya kan? Gitu. Ada satu lagi yang kayak misalnya kak, gila ya gue kalah loh, tapi itu tuh kayak semacam nggak penghinaan sih, muji tapi kayak nyindir gitu, sebel aja. Kenapa merasa tersindir kalau mereka bilang gila gue kalah? Iya nggak maksudnya kayak ya udah ya terus kenapa gitu. Nah ini dengan badan seperti ini dari mana? Kamu melakukan operasi kah? Kamu diet abis-abisan kah?
suntik hormon kah? Yeah, I get it from my mama. Jadi, I was born like this. You was born like this. Yes. Berarti tumbuhnya seperti ini memang. Iya, habis gimana dong? Seriously, everything's original. Everything's original. Oke. Terus gimana? Oke. Apa? Kan kalau dilihat oleh publik dan sebagainya satu hal yang berbeda. Tapi kalau misalnya berterus terang pada orang tua, I think it's not easy, right? Yeah, of course not easy lah. Susah lah. I mean like there's steps gitu. Setiap orang tua pasti punya pengharapan yang terbaik buat anaknya kan. Termasuk orang tua aku juga, mereka pasti pengennya aku tuh ya maksudnya because they know gitu loh kalau ada sesuatu yang berbeda sedikit di society itu pasti akan diomongin, apalagi masih tabu. Mereka pasti pengennya yang aku ya normal-normal aja, yang dianggap normal lah di masyarakat gitu loh, supaya masa depan aku juga terjamin, masa nggak aneh-aneh atau gimana gitu. Oke. Dan tapi mereka nerima ya? Of course, iya sekarang mereka support lah. Sekarang mereka support. Karena aku selalu membuktikan, dari dulu aku selalu membuktikan bahwa aku itu bisa. Maksudnya kalau dulu aku membuktikannya dalam hal akademis gitu loh. Aku selalu dapat ranking atau juara umum gitu. Dan sekarang aku membuktikannya bahwa I have my future, I have my own plan of my future. Yes, your own life gitu ya. I have my own life and iya dan nggak usah takut akan masa depan aku because I already know what I wanna do gitu. Aku udah tahu apa yang mau aku lakukan. Aku punya tujuan hidup yang jelas dan aku tahu cara-caranya untuk mencapai itu tanpa harus menjadikan ini sebagai halangan. Paling susah menyampaikan pada ayah atau pada ibu? Sama sih dua-duanya, cuman papa mungkin lebih keras ya. Karena dia ya mungkin karena dia cowok juga kali. Oke, berarti ketika ibu dikasih tahu dan bisa nerima, so now they support you, that's luar biasa sekali ya. Iya, aku beruntung aku lahir di keluarga yang sangat demokratis, sangat liberal. How much you love her? I love them a lot, like my life is my family. Oke, karena saya bisa membayangkan pasti tidak mudah untuk menerima. Yeah, I can never be like this. I can never be like this if it's not for my parents. Iya dong. And you say you love her, right? I love her a Okay, lot. then say it by yourself. Tuh kan, anyut. Udah tahu pasti ada dia deh. Apa kabar? Pasti mama datang, udah tahu deh. Mirip kan? Mirip nggak? Di mana nih duduk? Sini aja, bertiga aja duduknya. Oke, apa kabar Tante? Baik. Baik. Tadi Denanya cerita katanya orang tua mensupport, benar-benar mensupport. Tapi saya mau tahu dulu, if we go back to the past ya, gimana pada saat itu Dena, prosesinya gimana Dena harus ngomong sama tante dan sama om tuh gimana? Ada upacaranya. Aduh, pacarannya? Waktu dia, sebenarnya saya kalau ketika SMA ya kelas 2 udah agak tahu sedikit, tapi ya udahlah gitu kan. Bener nggak sih, ada satu gurunya nih, aku ceritain ya. Ada satu guru Dena manggil saya, dia bilang gini, Bu, saya mau kasih tahu nih, Dena itu bawa bedak kalau nggak salah gitu ya. Saya bawa bedak, ini kayaknya maksudnya ini ibu nggak tahu ya gitu kan, pasti ini beda gitu. Terus aku belain, ada kecenderungan gitu, ada ngomong tapi kayak aku gitu. belain, Iya, aku bilang gini, itu guru kurang ajar, saya juga bedak masalahnya. enggak, Iya kan? iya, aku bilang gini, oh enggak, emang bener-bener itu saya beliin kan? Oh enggak, karena anak saya kan syuting, aku bilang gitu, jadi saya nggak mau kalau dia campur sama yang lain, jadi saya beliin. Oke, kata gurunya. Ya udah gitu. Pas mahasiswa ya, UI ya, pas mahasiswa baru dia ngomong, Mama saya mau ngomong sama Papa juga. Di situ aku langsung mulai stres, aku tahu kan. Okay. Tapi tetap gini, enggak kali, enggak gitu kan. Masih denying ya? Iya, masih tetap lah, masih tetap pakai kutek apa segala macam. Ngapain sih pakai gitu, tetap masih harapan ya. Tapi pas dia ngomong, Ma, aku bla bla bla, aku ceritain aja ya, Ma, aku mungkin Mama udah sedikit tahu, aku sekarang udah nggak bisa, Ma. Ini udah lama terjadi dan aku sekarang terserah Mama mau pilih aku atau aku keluar dari sini, atau Mama nggak usah anggap aku ada anak lagi,
atau waktu mati. Dramatis deh. Ya kan? Atau aku mati. Aku langsung shock. Maksudnya, ya udah. Jadi, ya udah pilih, dia bilang gitu kan. Tapi kan dia anak aku gitu, aku yang melahirkan. Coba Mas Didi kalau begitu, kalau ngalamin seperti itu, aku peluk dong. Langsung aku peluk. Itu pilihanku, langsung peluk. Ya udah. Kalau memang pilihan kamu seperti itu, kalau memang ini yang terbaik buat kamu, go ahead, asal kamu happy. Tapi tetap aku arahin, kamu tetap harus sekolah yang bagus untuk diri kamu ke depan. Ya dia milih-milih, mah aku mau kalau nggak ke Prancis, aku ke Italia. Oke, aku support. Dan memang dia suka banget Eropa, dibanding Amerika dia suka Eropa. Pokoknya harus kece dan harus hits. Jangan sia-sia. Nggak sekalian. Sekalian aja biar pol gitu. Dari SMP dia kalau jalan-jalan mau kemana? Dia seneng Eropa. Tapi tadi tante ketika cerita sedikit emosional. Memang pada saat itu ya, nggak sekarang, seberat apa pada saat itu menerima kenyataan? Oh, susah ya Mas, jadi berat banget ya. Berat karena dia satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya harapan. Tapi saya sebagai ibu tuh papanya yang sangat keras banget. Shock dan keras. Dia mungkin belum bisa menerima kenyataan. Dia belum bisa menerima kenyataan kalau aku kan, aku mikirnya gini, aduh teman-teman gue ngomong apa ya? Duh, saudara ngomong apa? Awalnya gitu kan. Tapi ketika saya curhat sama teman-teman dekat saya gini, ternyata mereka malah lebih tahu duluan. Ih, udah biarin aja, gue bangga kok, malah aku bla 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 bla. What? Aku bilang sebentar aku ya udah. Aku ngomong pelan-pelan ke keluarga, malah keluarga juga begitu. Oke. Dan pernah ada waktu itu kan kita kan suka ada acara keluarga ya, Mas Edi. Terus waktu itu SMA atau SMP aku lupa deh. Biasa dong ada cara-cara pengajian gitu Islam. Otomatis dia aku beli baju koko dong, baju sesuai gitu kan. Dia sebenarnya mau cemberut mau apa terserah aku pakaiin kan. Dia apa yang terjadi pas sudah lama diceritakan, sudah sekarang kan terbuka apapun cerita gitu. Dia bilang, "Mah tahu nggak? Masa aku dikatain, kamu perempuan kok pakai baju laki-laki?" Oh my God, masa sih bilang seperti Oke, luar biasa karena pasti nggak mudah sekali ya, dan bisa saling terbuka dengan seorang anak dengan orang tuanya itu hal yang sangat luar biasa, apapun masalahnya, apapun sebabnya. Dan ini patut dicontoh dalam satu hal dan hal lainnya, bahwa bisa terbuka sedemikian rupa pada orang tuanya dan orang tuanya mendukung apapun pilihan anaknya. Kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Hitam.